Hai sahabat Zahdaf semua, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini di tahun 2025 dan di tahun 2022 ya. Berarti selisih 2 tahun. Nah, bagaimana perkembangan di 2 tahun ini di IKN Nusantara? Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Seperti apa dan perubahan apa aja selama di 2 tahun ini. Yang pertama akan saya lihatkan adalah di Bundaran Riko ya, Simpang Riko. Simpang Riko ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke Pulau Balang atau jembatan Pulau Balang ya sahabat. Sekaligus menuju jembatan penghubung Balikpapan dan Penajam. Ini adalah kondisi di 2025 ya. Bisa terlihat di tengah bundaran sudah terdapat tanaman. Dan juga sudah ada pos polisi di situ ya sahabat. Dan ini di tahun 2021 ya, kondisi di 2 tahun sebelumnya sahabat. Di pertengahan bundaran belum ada tanaman dan juga belum ada pos tadi ya sahabat. Bisa dilihat. Di tahun 2022 jalan menuju arah Pulau Balang sisi sebelah kanan ini belum disemenisasi ya sahabat. Dan di tahun 2025 sudah tersemenisasi semua sahabat. Jalannya sudah bagus. Dan di sisi sebelah sini menuju ke arah Penajam sahabat. Dan di sini juga tidak ada banyak perubahan ya. Sekarang saya mengarah ke belakang sahabat. Mengarah ke belakang ini ialah menuju ke IKN Nusantara ya. Di sisi sebelah kanannya ini menuju ke arah Maridan sahabat. Arah Maridan yang ada tol layang di video saya sebelumnya ya. Dan sisi sebelah kiri ialah menuju ke IKN Nusantara. Nah sahabat, sekarang kita lanjut ke arah Sepaku atau ke arah IKN ya. Tidak begitu jauh dari Bundaran Riko, sekitar 1,6 kilo. Kita lanjut ke bukit ini sahabat. Ini namanya Bukit Cinta ya. Kenapa kok di bukit ini? Dulunya di sini sahabat, jalanannya itu mau longsor. Dan ini di kondisi jalanan di tahun 2025 sahabat, jalanannya sudah bagus. Oke, kita lanjut ke 2023, 2 tahun yang lalu. Bisa dilihat di sebelah kanan ini jalanannya yang longsor itu masih dalam perbaikan sahabat ya. Baru terpasang besi-besi. Dan saya akan melihat di tahun 2022 sahabat. Nah, disinilah jalanannya itu yang terlihat longsor ya, di sebelah kiri sahabat. Sangat curam sekali di daerah sini. Bukan cuma tanah yang longsor, di tahun 2022 pun jalanan masih jelek sahabat ya, masih banyak jalanan yang berlubang. Nah, dan saya akan lanjut ke depan lagi sahabat ya, bisa dilihat di sinilah jalanan yang longsornya sahabat. Sangat curam sekali di sini di tahun 2022. 2022 berarti di 3 tahun yang lalu sahabat ya. Dan saya akan lanjut ke 2023 dan ini 2025 saat ini sahabat. Semuanya sudah terkendali aman. Nah, sekarang dari Bukit Cinta ini kita lanjut ke depan lagi sahabat ya. Sekitar 1 kilo tidak jauh dari tempat tadi. Ada apa di depan dan kenapa kok harus di sini? Nah, disinilah sahabat tempat jalannya tol ya. Jadi tol itu nanti melewati bawah jalanan ini sahabat. Dan disinilah lokasinya di tahun 2025 ini sahabat. Bisa dilihat. Saya akan majukan ke sebelah sini. Nah, disinilah kondisi terkini 2025 sahabat. Dan saya akan ke 2022. Bisa dilihat di sini masih hutan sahabat ya. Masih hutan, jalanan pun sepi. Di daerah sini pun sepi maksudnya. Nah, ini adalah jembatan yang nantinya akan diseberangi ya. Dan kondisi yang saat ini saya lihat ini adalah di Agustus tahun 2025 sahabat. Nah, kalau sekarang itu sudah Desember ya 2025, berarti sudah 3 bulan. Dan sekarang jalanan jembatannya itu sudah bisa dilalui sahabat. Dan di sini pekerja proyek bisa dilihat di sini masih banyak sahabat ya di Agustus ini. Di Agustus di tahun 2025 ini sahabat.
Dan saya akan kembali lihatkan di tahun 2023 sahabat. Perubahannya sangat drastis ya sahabat, bisa dilihat. Dan saya akan lanjut ke depan lagi ya sahabat. Nah disinilah jalan tolnya sahabat. Nah yang ini jalan tol menuju ke arah Balikpapan. Dan ini kondisi sebelum adanya proyek jalan tol sahabat. Bisa dilihat perubahannya ya. Sekelilingnya itu kiri kanan hutan semua sahabat. Saya lanjut lagi ke depan, dan di sisi sebelah kanan ini sama aja ya, tidak ada perubahan. Yang ada perubahannya itu memang di sisi sebelah kirinya sahabat. Di sisi sebelah kiri ini sahabat ya. Dan di sini saya akan memperlihatkan kondisi terkini sahabat ya di Desember 2025. Nah dari ini jalanannya sudah bisa dilewati sahabat, jembatan layangnya sudah jadi. Cuma jalan tol di bawahnya itu belum jadi sahabat, masih dalam proses pengerjaan. Dan tidak butuh waktu lama, dari Oktober ke Desember sekitar 3 bulan lebih saja sahabat, jembatannya sudah bisa dilalui. Dan beginilah kondisinya saat ini di Desember ya. Nah dan di sisi sebelah kiri inilah yang menuju ke arah Sepaku sahabat. Jalan tolnya belum jadi ya. Sepaku itulah yang mengarah langsung ke IKN Nusantara. Di sini bisa terlihat masih banyak alat-alat yang bekerja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Next saya akan memperlihatkan lagi kondisi sebelum dan sesudah adanya IKN ya di Penajam Pasir Utara ini. Terima kasih, see you next time.